Halo, gue Berry Sianturi, selamat datang di pindah ruas. Kenapa gue gemes banget sama konsep ini? Karena pindah ruas tuh kayak jadi magic word ya. Jadi kayak kata-kata ajaib yang bisa membuat sesuatu pindah ya. X minus 5 sama dengan 7. Minus 5 pindah jadi plus. Hilang dari sini, muncul di sana, ganti tandanya. X dibagi 2 sama dengan 7. 2-nya pindah ke kanan dari bagi jadi kali, ya kan? 2 dikali 7. Nah ini menurut gue membuat matematika tuh jadi magic ya. Matematika tuh jadi turun dari langit gitu kan. Nah ini gara-gara lu lagi-lagi apal prosedur. Lu ngingetnya cuma rumus. Pokoknya ya udah ini dipindah, berubah. Minus jadi plus, kali jadi bagi gitu kan ya. Itu pindah ruas, sesederhana itu. Padahal lu perlu pahami apa yang terjadi. Kenapa pindah ruas itu bisa dilakukan? Pindah ruas itu adalah konsekuensi. Gue kasih tahu. Sebenarnya yang dilakukan adalah gue punya X min 3 sama dengan 7. Gue pengen cari tahu nilai X-nya berapa. Ya kan? Masalahnya ada minus 3 nih di sebelah kiri kan. Gue pengen cuma punya X doang di sebelah kiri. Caranya gimana? Gue tambahin 3. Ya kan? Minus 3 tambah 3 hasilnya 0 kan? Jadi nanti menyisakan X doang. Tapi masalahnya karena gue punya tanda sama dengan di tengah-tengah, nggak bisa gue tambahin 3 di kiri sesuka hati gue. Ya kan? Karena hasilnya jadi nggak sama. Tadinya X min 3 sama dengan 7, gue tambahin 3 di kiri, ya jadi nggak sama. Gimana caranya supaya persamaannya tetap berlaku, tetap sama nilainya? Gue tambahin 3 juga di kanan. Ya kan? Jadi kedua ruas kita sama-sama jumlahkan dengan 3. Yang di kiri, minus 3 tambah 3, 0, menyisakan X. Yang di kanan, 7 tambah 3 sama dengan 10. Jadi dapat nilainya X sama dengan 10. Nah, lu perhatiin, pindah ruas tuh konsekuensi. Jadi minus 3 yang di kiri, ketika gue jumlahin 3 menghilang, jadi 0 ya, sisa X doang. Pindah ke kanan, pindah dalam tanda kutip ke kanan jadi plus 3. Itu sebenarnya yang gue lakukan, nalar di baliknya adalah gue jumlahkan kedua ruas plus 3 supaya yang di kiri minus 3-nya hilang dan persamaannya tetap berlaku. Jadi di kanan juga gue harus jumlahkan dengan 3. Jadi lu jangan mengingat pindah ruas hanya minus jadi plus, bagi jadi kali. Lu harus tahu proses di tengah-tengahnya ada apa supaya lu nggak kecele juga. Karena gue banyak ketemu orang yang ketika bagi pindah jadi kali tapi berubah juga tandanya minus jadi plus. Dan sebaliknya, lu jadi pusing nanti ngapalin rumus-rumus banyak banget padahal bisa dinalar dengan lebih rapi. Nah, gue punya satu lagi nih yang gue gemes banget juga. Jadi gue sering ketemu orang menghitung sepertiga dibagi 3. Itu tuh pokoknya dicoret, dibalik, dikali. Lah udah gitu. Pokoknya ingetnya dibalik, dikali aja gitu kan ya. Hasilnya jadi banyak yang salah jawabannya. Adalah yang dibalik atasnya jadi 3/1, abis itu dikali jadi 3 kali 3, 9. Pokoknya gue balik, gue kali, gue coret, udah gitu kan. Itu rumus yang kayaknya terpatri gitu ya di otak kita dan kita ingat dan kita bawa seumur hidup kita. Tanpa kita tahu benar-benar lagi-lagi nalar di baliknya. Dan ini rawan banget miskonsepsi, rawan banget kita salah paham ketika kita ketemu masalah-masalah di sekitar kita yang melibatkan pecahan dan pembagian pecahan. Padahal sederhana banget konsep pembagian itu kan kita bagi rata ya. Sepertiga dibagi 3. Oke, gue punya sepertiga kue. Terus gue bagi ke 3 orang. Setiap orang dapat berapa? Kan gak mungkin setiap orang tiba-tiba dapat 9 dong. Kue gue cuma sepertiga. Gak mungkin juga setiap orang dapat 1 kue. Kue gue cuma sepertiga. Jawabannya adalah 1/9. Sepertiga gue bagi 3 ya setiap orang dapat 1/9. Kasus yang sama juga sering gue temui kalau lu mau membagi 1 dibagi sepertiga. Banyak tuh yang dicoret 1 sama satunya tetap 1. Jadi 1/3 juga hasilnya. Padahal kan gak aneh 1 dibagi sepertiga tetap sepertiga. Padahal sesederhana, oke, gue punya 1 kue, setiap orang dapat sepertiga kue, berapa orang yang bisa dapat kue gue? Ya 3 orang dong, ya kan? Setiap orang dapat sepertiga kue. Menurut lu diskon 50% sama diskon 15% itu gedean yang mana diskonnya? Diskonnya gedean yang 50% dong. Kayaknya nggak mungkin ada yang salah deh ya jawab yang ini.
Tapi kalau kita konversi ke bentuk desimal, 0,15 sama 0,5, tiba-tiba orang-orang berdebat. Ada yang bilang bahwa enggak lah, 0,15 lebih gede dari 0,5. Nah, ini menurut gua masalahnya adalah kebanyakan ngapal prosedur, ngapal rumus. Kita nggak punya nalar, dan itu yang bikin gua sering banget di debat. 12 tahun belajar matematika buat apaan? Apa gunanya matematika buat kehidupan sehari-hari gitu ya? Nah, gue mau masuk lagi ke kasus yang tadi gue bahas. 0,15 sama 0,5. Pertama adalah orang banyak salah cuma gara-gara kita ngomongin 15 sama 5. 0,15 sama 0,5. 15 lebih gede dari 5. Ya udah, 0,15 juga lebih gede dari 0,5. Kita nggak punya pemahaman bahwa ini 0, ini ada sesuatunya nih. Ini konsep desimal, dia ada maknanya di baliknya yang kita perlu pahami dan kita perlu nalar. Gimana sih cara menalarnya? Cara menalarnya adalah kita nggak bisa membandingkan 0,15 sama 0,5 secara langsung, lalu membandingkan 15 dan 5-nya. Yang perlu kita bandingkan adalah digit desimalnya harus sama. Karena 0,15 itu adalah 15 dibagi 100. Jadi desimal 0, itu adalah pembagian dengan 10 atau perkalian dari 10. Bisa 10, 100, 1000, dan seterusnya. 0,15 sama 0,5 itu gedean mana? Gue mau balik lagi ke poin ini. Banyak orang yang salah itu gara-gara nganggap ya 15 lebih besar dari 5. Ya 0,15 lebih besar dari 0,5 lah. Nah, ini masalahnya adalah lu cuma ngapalin prosedur bahwa ya 15 lebih besar dari 5, lu nggak peduli nih ada 0, di depannya. Yang sebenarnya adalah ini simbol yang punya makna spesifik. Ya. 0,15 itu adalah 15 per 100. Ya. Desimal itu dibagi dengan 100. Kalau 1 digit dia jadi dibagi 10, kalau 2 digit dibagi jadi 100. 0,5 lu nggak bisa bandingkan langsung sama si 0,15 tadi. Lu mesti pakai 0,50. Kenapa? Karena supaya pembaginya sama-sama 100. 0,50 itu 50 dibagi 100. Nah, sekarang bisa dibandingin. 15 per 100 sama 50 per 100. 50 sama 15, gedean mana? Gedean 50 kan? Makanya 50 per 100 atau 0,5 itu lebih besar dari 0,15. Jadi yang lu bandingin bukan 15 sama 5-nya, tapi 15 sama 50. Lu cuma inget di kepala lu, coret kali bagi, coret kali bagi. Jadi lu penting banget untuk kita bisa paham bahwa bermatematika itu lebih dari sekadar memahami prosedur dan rumus. Apalagi kadang-kadang ditarik lebih bawah lagi menganggap yang penting lu apalin aja rumusnya, lu masukin tuh angkanya, dapat selesai jawabannya. Matematika yang gue pahami dan gue pelajari dan gue ingin bagikan ke teman-teman semuanya, yang lu harus juga pelajari adalah matematika yang bernalar. Yang lu perlu pikir, kenapa ya sesuatu terjadi seperti itu? Kenapa ya formula tuh bisa didapatkan? Kita bisa pembagian itu bisa dibalik terus dikali. Gimana ya caranya pembagian pecahan itu bisa jadi dibalik terus dikali? Dari mana datangnya? Gimana datangnya pindah ruas minus jadi plus kali jadi bagi? Dari mana datangnya? Lalu apa hubungannya konsep persentase dan pecahan? Dan bagaimana kita bisa manfaatkan itu untuk bisa memahami hal-hal yang ada di sekitar kita. Nah, gue makanya pengen banget lu juga belajar matematika yang bernalar. Bukan hanya sekedar hafal-hafal rumus dan prosedur, tapi lu juga berpikir kenapa prosedur dan rumus itu bisa ada dan bagaimana cara kerjanya. Dengan lu sering belajar matematika yang bernalar, dengan cara yang tadi kita omongin, kemampuan bernalar lu jadi lebih terasah. Lu jadi lebih bisa tajam berpikir tentang masalah-masalah kompleks. Dengan lu bermatematika seperti yang kita omongin tadi, lu bernalar, lu berlatih sehari-hari, itu mirip kayak kalau lu lagi nge-gym. Ya. Nggak mungkin lu kalau lagi nge-gym, lu ngangkat beban langsung 50 kg lewat otot lu kan. Jadi lu mesti berlatih rutin dengan beban yang lebih ringan. Matematika juga sama. Akan membuat kemampuan otak lu ini jadi lebih tajam dalam bernalar untuk kepentingan lu bisa produktif dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut lagi, matematika tuh kan tools ya. Dia bisa lu gunakan untuk melakukan hal lain, untuk menyelesaikan apalah masalah yang ada di kehidupan lu sehari-hari gitu kan. Nah, kalau lu paham matematika, lu bisa memahami relasi gitu ya, hubungan antara simbol-simbol matematika, ya lu punya toolbox gitu ya. Ada gunting, ada palu, ada kain lap gitu ya. Lu bisa pakai toolbox ini untuk apapun kepentingan lu yang lu bisa lakukan dalam kehidupan lu sehari. Dan lebih penting lagi,
lu bahkan bisa tahu tools apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah lu. Ya, jangan sampai lu mau ngelap kaca tapi lu pakai martil kan, pecah tuh kacanya kan. Lu harus pakai kain lap gitu kan ya. Sebagaimana juga sebaliknya, lu kalau mau maku, lu pakainya martil, jangan pakai kain lap. Nanti kalau lu pakai kain lap, tangan lu sakit. Lu belajar matematika, tahu ragam tools yang ada di matematika, lu akan semakin tajam mengidentifikasi mana ya tools yang paling cocok untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang gua hadapi. Itu yang penting banget lu pelajari ketika lu belajar matematika dengan bernalar. Segitu aja dari gua, semoga bisa membantu lu untuk bisa bernalar dengan lebih tajam dan belajar matematika dengan lebih semangat.